Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan kegiatan saya bersama teman-teman saya ketika sedang melakukan studi lapang di Yogyakarta. Nah, tempat yang kami kunjungi yaitu ada Keraton Jogja, Museum Kereta atau Wahana Rata, Malioboro, dan Ramayana Ballet Prambanan. Yuk ikuti keseruan kami. Oke, kurang lebih jam 9 pagi saya bersama teman-teman saya tiba di Keraton Yogyakarta. Baik, ini adalah pintu masuk Keraton Jogja. Hiasan pada dinding pintu masuk ini disebut dengan makara. Makara berfungsi sebagai penangkal bala atau bencana. Oke, kita lanjut masuk ke dalam lagi untuk lebih mengenal Keraton Yogyakarta. Oh ya, di sini kita dipandu oleh Ibu Yuli. Melakukan saja saya terangkan dulu. Selamat pagi. Datang Jakarta. Saya sebagai keadaan dalam keraton nama saya untuk Keraton Jogja sudah berusia sekitar 250 tahun lebih ya. Karena dibangun pada tahun 1756 oleh Sultan yang pertama ya, dan sekarang itu sudah Sultan yang ke-10. Untuk bangunan itu ada bagian sebelumnya, tetapi yang kita perlihatkan adalah bagian 3 dan yang keempat. Karena sebelumnya yang pertama depan dekat alun-alun namanya Pagelaran dan Sekeliling, baru kita renovasi, yang kedua kita boleh masuk. Lalu yang kedua tempat pendaftaran tadi pertama kali kumpul kan. Yang kedua nama halaman Dolman Utara, sini kita sebut halaman kebun karena di situ ada pohon yang besar namanya pohon kebun. Dan kita sekarang sudah memasuki bagian 3 yang namanya halaman Sri Manganti. Di Sri Manganti ini ada 2 bangunan. Yang kanan itu namanya Bangsal Sri Manganti, kita gunakan untuk acara kesenian. Ya. Hari ini pertunjukan wayang kulit. Nanti ada di lain ada pertunjukan tarian, ada juga latihan tarian, ada karawitan, ada juga motopak. Lalu bangunan depan kita ini namanya Bangsal Tradimas. Kita gunakan untuk menunjukkan adanya gamelan yang khusus dipakai untuk acara sekaten seperti depan kita. Nama Kedubung Madu ini asal dari Kerajaan Demak, usia sekitar 500 tahun. Ya. Lalu yang kedua sebelah kiri, nama Naga Wilaga itu dari Yogyakarta, usia 200 tahun. Memang selisih usia, ya, tetapi masih sama-sama kita berikan dalam rangka acara sekaten. Sekaten itu berarti hari lahir Nabi Muhammad. Jadi setiap bulan 10, kedua kelompok gamelan kita bawa ke masjid, nanti dibunyikan selama 1 mil 1. Hari Jumat itu tidak ada waktu. Kita ada pertanyaan. Monggo jadi kalau mau foto dulu. Bahwa Keraton Jogja ini Islam, tapi boleh dikatakan Islam kejawen karena masih melestarikan tentang budaya keagamaan sebelum Islam masuk, itu Hindu sama Buddha. Maka kita gambarkan 2 patung. Patung yang sebelah kiri itu yang kanan namanya Cingkorobolo, merupakan lambang kebaikan. Lalu patung sebelah kiri atau yang barat nama Bolongkoto, lambang kejahatan. Ya seperti manusia sama, tapi sifat yang lain ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Maka kita gambarkan 2 patung yang sama. Lalu ini gapura termasuk tambahan baru tahun 1928. Kalau tahun 1756 ya, jadi baru beberapa tahun kemudian kita beratus tahun ya itu ada penambahan gapura. Ini di bawah ada tulisan Jawa yang Dono Pratopo. Jadi Dono Pratopo merupakan nama pintu gerbang masuk ke halaman utama. Jadi setiap bagian itu ada pintu, ada namanya. Seperti yang kita lalui tadi pintu Sri Manganti sesuai dengan nama. Ada acara ritual ya, ritual itu dari saksi atau ritual. Lalu kalau tidak, itu sudah disebutkan meditasi. Ya, benar-benar ini kalau ada hal-hal yang benar, bicarakan dengan cara meditasi ya. Kalau Islam itu setiap memperingati hari besar Islam, pertama Maulidan ya. Maulid itu kan memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Dari kata-kata Maulidan itu juga memperingati sebelum kita masuknya di 2 patung. Patungnya yang sebenarnya mereka datang pegawai kerajaan. Jadi pegawai kerajaan selama
pembagian tugas berbagai kegiatan, ada yang kesenian, ada yang jaga, ada yang nyambung, tidak sama. Dan di dalam ruangan untuk marketing atau menulis ya, itu juga masih lalu dan lain-lain. Enggak, kita masuk ke dalam. Sensornya, sensor dari kerajaan, stafnya air gitu. Nah, di sini tergambar beberapa unsur dasar. Kita lihat ada gambar mahkota. Mahkota ini simbol kebawaan kerajaan. Kanan kiri saya simbol kekuasaan. Nah, maksudnya berdasarkan beberapa bahasa kita saja karena di sini juga menggambarkan tangan kita, tangan raja yang karena tulisan Jawa yang oh dan oh bahasa Arab singkatan dari nama panjangnya itu bernama Ikan Singkong Kastri Sultan Hamengkubuwono Singkong Mati Kaloro Kastri Sultan Saiki Pranowo Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke dalam ya. Nah teman-teman, di bagian utara ini ada gedung jene atau disebut dengan The Yellow House. Nah di depan gedung jene ini ada gedung Purworetno. Yang namanya istimewa Yogyakarta. Jadi keistimewaannya bahwa seseorang itu mempunyai 2 jabatan tertinggi mulai tahun 45. Jadi sebagai raja maupun sebagai gubernur sampai saat sekarang. Jadi gubernur itu kita tidak memilih itu yang enggak, gitu. Tapi tetap jadi keraton. Ya, nanti calon kita perempuan. Nah, jadi ada 3 bisa ya gender ya itu nanti. Ya, tapi mungkin dengan adanya perempuan nanti saya kira nama berbeda. Yang disandang nama untuk pria dan wanita. Lalu bangunan yang tidak besar di depan kita ini namanya Bangsal Kencono. Bangsal Kencono menggunakan acara-acara ritualnya keraton, tahunan, raja, halal bihalal. Lalu untuk menerima tamu yang sifatnya sejajar dengan sultan, itu presiden, itu ratu, itu raja. Kita terima. Kalau kita supaya tidak merepotkan juga diterima oleh sultan, tapi nanti diadakan di kantor gubernur ya secara bebas pakaian asal sopan, hanya setahun sekali pada waktu halal bihalal. Setelah adanya halal bihalal di keraton, 3 hari kemudian diadakan open house di kantor itu sampai sekarang masih ingat. Nanti kalau kebetulan dia jadi pada bulan Syawal ya sini ada acara di sana. Setelah ada bangunan tambahan nih gedung yang bulat ini namanya Bangsal Mandolo. Gangsal. Nah itu kita namakan Mandolo Sono. Mandolo Sono. Ini pohon rindang, hanya satu jenis pohon di halaman utama ini namanya sawo kecil. Perayaan kita untuk mengklaim perkawinan pramuka itu ada 2 jenis. Yang satu itu kita. Kalau kita itu menggunakan penentu 3. Lalu yang satunya itu jempola atau tandu seperti depan kita. Ini tenaga ya, full ya namanya jempola atau tandu. Jadi seperti yang tandu saat sekarang sudah tidak lagi kita pergunakan. Kita sekarang membutuhkan tenaga atau tenaga mesin. Nah, karena sudah mulai sultan yang 9 tidak akan memperberat manusia untuk mengusung manusia. Ya, seperti inilah tandu-tandu zaman dulu. Maka tidak perlu banyak kita renovasi karena tidak lagi kita gunakan. Tapi kalau kita masih bagus karena masih sering kita gunakan. Hanya kereta kita simpan di dalam Roto Wijaya. Jadi di museum kereta. Ya mungkin kalau sudah ada yang pernah ke sana.
Oke, kita masuk ke sana dan itu menggunakan. Ntar kamu balikin lagi. Enak aja. Ini kita masuk di ruang, ya. Di ruang gaun hidup. Nah, ini ada tulisannya, ya. Gaun hidup yang saya tekankan. Gaun hidup itu untuk mengetahui tentang prosesnya adanya manusia. Ya. Adanya manusia pertama kali, ya. Saatnya manusia di dalam kandungan. Ya. Kedua, saatnya manusia lahir. Dan yang ketiga, masa remaja, sudah di remaja. Lalu yang ketiga, yang keempat di perkawinan dan kematian. Itu proses, ya, tergantung dari yang masa. Ya, ada pertanyaan nanti. Ada. Sampai sini. Oh, situ. Gambar itu berbagai hiasan yang menggunakan jalur. Ya. Jalur unik. Jalur itu selalu ada pada saat acara perkawinan. Pertama itu di depan pintu, ya, pintu gerbang, ya. Itu sebagai tanda bahwa kita punya acara mantu. Lalu yang keduanya itu di pelaminan, kanan kiri pelaminan. Itu namanya kembar mayang. Ya, sebagai hiasan, juga sebagai tolak bala. Lalu pada waktu perkawinan ini kita bisa lihat juga perkawinan yang diadakan di dalam keraton salah satunya diperbolehkan, ya, menteri raja dipinang oleh orang biasa. Ini sebagai contohnya pada waktu putri Sultan nomor 5, Sultan yang ke-10 ini namanya Gusti Bendoro, menerima pinangan dari seorang pria dari Lampung, orang biasa. Nih. Tapi nggak masalah, mungkin kalau di daerah Bali itu biasanya tidak ada nama, ya, disebut, dan biasanya tidak boleh tinggal di dalam. Kalau di Bali, kalau di sini tidak, kita tetap menerima. Bahkan yang pria ini nanti sebelum akad nikah ada pemberian gelar nama supaya sama, ya, yang tadinya misalkan, ya, Joko atau siapa, ya, tapi ini ada nama tersendiri, ya. Nah, itu nanti berubah namanya Kanjeng Pangeran Haryo siapa, jadi Jokonya hilang, ya, tidak dipakai. Ini setelah dia mendapatkan sertifikat, baru yang pria ditarik ke kasatrian, akan nyantri. Istilah nyantri itu dipingit, ya, jadi sampean juga dipingit. Ini setelah dipingit nanti ada jalan acara siraman manten, ya, itu di sana. Siraman manten. Ini siraman manten untuk putri. Kita perlihatkan tradisi kita juga sama dari Bali, ya, Bali, dari ini dulu, ya, ada acara tata cara untuk acara siraman. Ya, dulu. Ini untuk yang putri dan itu untuk yang pria, ya, yang pria. Lalu di sini ada, setelah ada acara siraman manten, dilaksanakan acara Midodareni, malam tirakatan manten, ya, seperti yang kita lihat ini, ya. Ya, biasanya memang untuk putri raja itu harapannya atau diharap tidak boleh tidur terlalu dini, ya, jadi harus malam, ya. Setelah jam 12 baru bisa. Ya, ini ada juga pada waktu siraman yang punya. Dan untuk siraman kita harus menggunakan air 7 sumber. Termasuk sumber dari kita sendiri, dari tetangga, dari kampung lain, atau juga dari desa. Okay. Yang penting bukan pam. Okay. Kalau pam kan satu tempat. Ini waktu ada nikahnya. Okay. Pakaian yang dipergunakan seperti ini, namanya kain batik kampung. Ya, batik kampung yang dipergunakan pada saat acara panggil. Panggil itu dipertemukan pestanya. Itu dengan pakaian
apa namanya kain batik kampung namanya basahan ya. Seperti itu. Seperti itu ya, acara basahan itu yang punya. Jadi Putri nanti juga ada temen. Ya, ini koleksinya dan bisa kita pakai. Ini salah satu kelengkapan aksesorisnya. Kalau aslinya memang dari emas, tapi yang kita lihat banyak dari bunga. Ya. Ini yang putri. Nah, ini juga kelengkapannya banyak. Sembah-sembahan. Di samping ini juga ada yang namanya sunduk lembel. Ya itu ada di belakang dari konde biasanya. Kostum yang lain ini juga pada waktu dirias ya, itu ada pansnya itu juga ada potong. Lalu itu juga ada salah satu pakaian lain yang dipergunakan untuk acara kirap. Ya kirap, jadi istilah kalau kita itu boyongan. Nah, jauh ya. Tapi yang kemarin ada 2 pengantin itu kita sudah menggunakan kereta juga tetap dan pakaian tidak seperti ini. Karena jaraknya dekat dari keraton atau dari sini apa namanya alun-alun menuju ke kantor gubernur kan dekatnya. Jadi tidak terlalu banyak angin yang masuk. Kalau kita muter genteng 6 kilo kita angin ya, jadi supaya tidak masuk angin kita menggunakan seperti ini. Tapi kalau kemarin dua-duanya itu menggunakan pakaian seperti itu. Kalau yang tahan monggo, tapi kalau yang tidak tahan masuk angin. Ya, dodot ya, dodot. Jadi pakaian dodot yang digunakan untuk penampilan itu dalam di saat acara setelahnya tidak selama Oke guys, di sini kita sedang melewati museum konservasi. Kita spill sedikit ya. Iswari. Pameran temporer atau temporary exhibition. Di keraton ya. Dikasih tahu ya guys. Ini dari kata Prameswari. Prameswari seorang istri raja sebagai penghulu. Karena zaman dulu itu memang kalau boleh dikatakan untuk perempuan itu hanya masak, hanya cuci, ya ngomong ya seperti itu aja. Ya istilah-istilah itu memang dari dalam keraton, terutama Gusti Kanjeng Ratu Kencono, istri beliau Sultan, dan ada juga dari itu yang utama yang kita perlihatkan itu pelopor utama itu Gusti Kanjeng Ratu Kencono, sama yang satunya yang kita pakai.
kita sekarang lagi di Museum Teh. Oke teman-teman, sebelum kita meninggalkan Keraton Jogja ini, kita mampir sebentar untuk menonton wayang kulit. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Nah, lokasinya yaitu di Jalan Noroto Wijayan, Kadipaten Kecamatan Keraton Yogyakarta. Nah, teman-teman tahu nggak, setelah melakukan renovasi, rehabilitasi, dan konservasi, Museum Kereta ini menyandang nama baru, yaitu Museum Wahana Rata, yang telah diresmikan pada bulan Agustus 2023. Sudah masuk semuanya, dan sebelumnya mohon maaf, untuk di depan kita ini ada 2 foto, dan di sebelah sini kita lihat dulu, ini adalah museum yang zaman dulu, sebelum renovasi yang dibangun, yang dibuka untuk umum di tahun 1945. Tapi bangunan ini sudah ada dari masa dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Ya, nanti kita masuk di dalam ada sedikit sejarahnya juga. Tapi kemarin tahun 2023 museum ini dibuka kembali, tetapi dengan versi yang lebih bagus, lebih fresh. Dan dari nama Museum Kereta Keraton yang zaman dulu, sekarang diubah jadi Wakonoroto. Oke teman-teman, kita memasuki ruangan pertama, yaitu benda-benda pusaka atau regalia yang terbuat dari emas. Benda yang dimana mengiringi Sultan saat miyos atau berjalan keluar menghadiri upacara besar di Keraton Yogyakarta. Oke teman-teman, kita lanjut berkeliling di dalam Museum Wahana Rata untuk melihat koleksi pusaka, yaitu kereta kuda dari sejak Sultan Hamengkubuwono I hingga yang masih digunakan sampai sekarang.
Oke teman-teman, kali ini kita ada di Malioboro untuk membeli oleh-oleh keluarga di rumah. Nah, teman-teman, setelah kita dari Malioboro, kita akan menuju ke Prambanan untuk menyaksikan pertunjukan Ramayana Ballet. Nah, cerita Ramayana ini merupakan di mana perjalanan Rama dalam menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Prambanan. Kita akan menuju tempat pertunjukan. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, kita melihat Candi Prambanan dari kejauhan. Masya Allah, sangat indah sekali. Hai hai. Say hi. Hai, kita akan pulang.